Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Yananter. Akhir-akhir ini jarang bikin konten ya, karena bukan nggak mau bikin konten ya, karena kerjaan yang lagi numpuk, jadi nggak ada kesempatan untuk bikin video. Ya mungkin di hari-hari ke depan ya, ini mulai akan bikin video akurasi yang ada beberapa unit yang setelah jadi langsung diambil ke sini, nggak sempat dibikin konten. Dan ada juga ini yang minta dibikin konten nih, unit R1 siap kita tes akurasi ya. Jadi nunggu kesempatan saja, kita bagi waktunya dulu. Tapi untuk kali ini yang akan kita bahas bukan masalah unit ya, tapi masalah regulator dan power. Jadi ada beberapa konsumen tuh yang bertanya, konsultasi dan meminta penjelasan masalah output regulator ya dan power. Jadi membahas regul itu kemarin ada permintaan begini, Mas, saya minta unit saya gimana caranya supaya kenceng, tapi saya nggak mau output regul saya terlalu tinggi karena saya takut boros, maunya kenceng tapi irit, kan seperti itu ya. Dalam pemahaman saya bukan bermaksud menggurui atau bukan bermaksud merasa lebih paham, enggak. Saya bercerita tentang pemahaman saya dan pengalaman saya di dunia senapan yang sangat terbatas ini. Jadi boros atau iritnya angin itu bukan disebabkan karena output terlalu tinggi ya. Jadi output terlalu tinggi itu bukan penyebab dari borosnya borosnya asumsi angin ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Irit borosnya asumsi angin bukan disebabkan karena tingginya settingan output regulator. Yang saya pahami, semakin tinggi output semakin kenceng, justru semakin irit selama settingannya itu benar ya. Kan ada orang yang berpikiran, wah kalau terlalu tinggi outputnya semakin boros. Enggak. Itu masalah satu. Ada juga yang jika ada orang minta speed tinggi tapi nggak mau dinaikkan outputnya, itu juga nggak mungkin. Ini khususnya unit yang berregulator ya. Itu juga tidak mungkin. Pasti wajib dinaikkan outputnya. Dan output tinggi bukan penyebab menjadi asumsi angin boros di tabung. Itu yang saya pahami ya. Selama settingannya benar. Justru output rendah itu akan menjadi lebih boros di asumsi angin ya, sesuai dengan settingan ya. Tergantung kita mau pakai speed berapa dan berat mimis berapa di situ. Pada intinya nggak ada prinsip unit kenceng tapi irit, itu nggak ada. Itu pemahaman saya. Unit kenceng tapi irit dengan grain berat, itu nggak ada. Yang ada selama settingan benar pas, itu asumsi anginnya sesuai dengan speknya, seimbang. Tapi kalau unit lembek tapi boros itu banyak. Terkadang orang itu menilai, wah ini asumsi anginnya boros nih, pasti unitnya kenceng. Enggak juga.
Unit lembek tapi boros banyak. Unit kenceng tapi irit nggak ada. Yang ada seimbang sesuai speknya. Dan speed dan berat mimisnya ya. Semua tergantung dari settingannya. Dari situ. Terus kalau bermasalah dengan regulator atau ada yang mengatasi output regulator itu kembalinya sangat lambat ya. Ada juga teman-teman tuh ngomong, Mas, unit saya sudah saya pasang power plenum, tapi kenapa regul saya itu lambat untuk menutup rabat ya. Jadi kembalinya tuh cepat, tapi untuk bisa menutup ke penutupan sempurna itu sangat lambat sekali, sangat pelan, terkadang ada rembes, terkadang output naik turun di situ ya. Jadi permasalahannya bisa jadi masalah teflon yang ada di pistonnya ini ya. Ini ujung yang di piston ini ada teflonnya. Itu ada yang miring bisa, atau kurang rata, atau kurang presisi. Itu bisa terjadi. Permasalahan pertama. Yang kedua, di dalam bodi regulator ini di dalam ada itu ya, agak ada katupnya kecil yang nongol. Nah, di situ ada sedikit kasar juga bisa, tapi jangan dihilangkan ya. Kemarin ada teman tuh ngomong, pelanggan saya juga, dia datang ke sini katanya itu katupnya yang nongol sedikit itu apa ya, kayak ada lubang tapi ada nongolnya sedikit tuh ya. Nah itu justru diamplas dihabiskan. Harusnya itu nggak boleh, karena itu yang berlawanan, yang ketemu dengan piston ini ya, teflon piston ini, dengan itu dia yang bisa menutup rabat selama itu rata presisi ya. Dan ada juga teman-teman tuh ngomong, Mas, piston kenapa pakai kuningan nggak pakai stainless, seperti itu ya. Kalau saya ngomong sih, piston itu mau berbahan apa saja sama saja. Karena piston ini hanyalah bodinya ya. Dan dia nggak ada gesekan apapun yang selama pengerjaannya presisi ya. Dan diameternya itu sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan rumah pistonnya. Jadi yang bekerja di dalam piston regulator itu hanyalah yang ada gesekan antara o-ring sama rumah pistonnya. Jadi bodi piston ini nggak ada yang bergesekan ya. Bodi piston nggak ada yang bergesekan. Kalaupun ada yang bergesekan, menurut saya bahan yang paling licin itu hanyalah kuningan. Berbahan kuningan daripada stainless dan lain-lainnya ya. Bahan paling licin itu di kuningan. Tapi ini sebenarnya kalau di dunia regulator paintball itu mau berbahan apa saja sama. Karena yang bekerja penting itu hanyalah nih katup yang di dalam bodi piston ini ya, kelihatan nggak? Nih ya, itu ada yang lubang kecil itu, yang nongol kecil, itu sama ujung piston, teflon yang ada di ujung piston. Itu yang bekerja penting. Karena itu yang perlu diperhatikan nomor satu ya. Perlu kepresisian, rapat. Jadi lambatnya menutupnya output piston itu dari situ penyebabnya. Itu ya. Jadi mau berbahan apapun kalau masalah piston itu sama saja. Dan Mas, untuk unit hunting piston pakai apa yang bagus? Ada yang bilang Sustapek. Iya, kalau saya ngomong Sustapek. Tapi piston bawaan pun juga sangat cukup kalau untuk hunting ya. Tapi kalau mau pakai yang berbahan Sustapek akan lebih bagus. Karena dia lebih gimana ya, bahannya itu lebih keras, lebih awet, nggak kayak piston bawaannya. Kalau piston bawaannya itu teflonnya dia sangat lunak ya, jadi apa ya, mudah membekas dia. Tapi kalau cuma untuk sekedar hunting saja, piston bawaan regulator sudah lebih dari cukup. Ini kan ada perbedaan ya. Ini yang
berbahan apa ya, teflon bawaan dari regulator ya. Sedangkan ini yang Justapek. Kelihatan nggak? Beda kan ya? Ini Justapek, ini standar bawaan. Ada perbedaan. Jadi ini akan lebih bagus. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dibuat anting, bisa. Apa lagi ya? Kalau masalah regulator, oh ya, masalah regulator, Bang, abangnya biasa pakai settingan di OP berapa? Kalau saya pribadi, OP yang pertama saya coba itu di OP 2000. Tapi output itu nggak bisa ditentukan dengan keinginan kita. Kita tentukan sesuai dengan karakter larasnya. Karena laras itu nggak bisa mengikuti keinginan kita ya. Kita harus mengikuti keinginan laras. Laras itu ada yang mau disepit tinggi, ada juga yang nggak mau disepit tinggi. Ada yang bagus disepit rendah tapi jelek disepit tinggi. Ada yang bagus disepit tinggi tapi jelek di sipit rendah. Jadi outputnya kita ikuti. Bagusnya ketemunya di output berapa? Bisa 1800, 1900 atau 2000, 2100. Kita nggak ada yang tahu. Yang namanya settingan itu harus kita coba semua. Jika ada sekali setting di 2000 langsung ketemu akurasi bagus, grouping rapat, ya itu rezeki sampean. Karena laras itu kalau pengalaman saya, mau laras lokal ataupun impor, masalah settingan sama saja. Ada yang bisa disepit tinggi, ada juga yang enggak. Laras lokal ataupun impor itu sama kalau berbicara akurasi dalam sepit ya. Kalau akurasi terbaik, ya bukan berarti lokal nggak ada yang mampu. Buktinya laras lokal banyak yang bagus. Tapi kalau emang mampu beli yang impor, beli LW katakanlah, ya silakan, akan lebih bagus. Tapi bukan berarti laras LW itu nggak ada yang cacat ya. Saya pribadi pernah cacat di laras impor. Saya pribadi pernah gagal di laras impor ya. Laras impor juga pernah gagal. Jadi bukan jaminan kita memakai laras impor itu akan mendapatkan akurasi bagus. Itu kalau menurut saya. Lalu ada pertanyaan lagi, abangnya biasa pakai pervalep warna apa? Perhammer warna apa? Kalau pervalep saya biasanya menggunakan pervalep warna kuning ya. Tapi selebihnya terserah teman-teman juga. Ini kalau saya pribadi, settingan saya lebih sering pakai valep warna kuning. Dan menekannya ketika pemasangan ya. Jadi gini, terkadang teman-teman tuh beli valep itu pervalep itu panjang ya. Ketika kita pasang, padahal sudah beli yang kuning, ini yang keras ya. Ada lagi yang lebih keras dari warna kuning ada, tapi saya pakai warna kuning. Terkadang ada juga pakai yang warna kuning, tapi masangnya itu pernya terlalu panjang. Jadi kita pasang tuh ini kita pasang tuh nekennya banyak sekali ya. Kalau saran saya itu jangan, karena itu akan membuat sistem kerja per kurang maksimal. Jadi tentukan dari awal mau pakai warna apa. Kalau saran saya, ketika pemasangan ya, contoh aja ya. Kok nggak ada yang pas ya? Nah, begini aja. Contoh ya, per kita pasang sama valepnya ya. Aduh, nggak ada yang pas, nggak apalah, contoh aja ya. Kita pasang, kita masukkan ke chamber ya, ke chamber. Oke, sudah masuk. Lalu extension ataupun tutup valve ini kita pasang ya. Kita pasang itu set lever harus kondisi terkokang ya. Set lever harus kondisi terkokang, jadi nggak ada tekanan di ujung as valve-nya. Kondisi terkokang, jadi ini valve kita pasang kira-kira, bentar, karena mentok kita lepas.
kira-kira ya, ini valve kita putar, kira-kira kurang 3 atau 4 mili, ini baru menyentuh per valve. Ya, per valve baru menyentuh dudukan per yang ada di extension. Ya, kira-kira 3 atau 4 mili. Lalu kita pasang sampai mentok, jadi per ini cuman menekan antara 3 sampai 4 mili maksimal ya. Kenapa seperti itu? Supaya kinerja pernya ini bekerja dengan baik. Kalau kita pakai per terus kita panjangkan, kita tekan sampai menekan senekan-nekannya, ya kerja per ini nggak akan bekerja maksimal ya, karena sudah dipaksa. Karena kekerasannya sudah terukur, dia mempunyai kemampuan tersendiri. Jadi nggak perlu ditekan banyak-banyak, cukup nempel ataupun nekan sekitar 3 atau 4 mili ya, ketika sudah terpasang kondisi seat lever terkokang. Itu kalau pengalaman saya. Jadi selebihnya terserah teman-teman ya, saya bukan bermaksud menggurui, saya cuma menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau settingan saya seperti itu. Apalagi ya? Ya mungkin cukup itu saja dulu ya yang kita bahas. Mungkin lain waktu jika ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi membahas laras ya. Kita untuk saat ini baru membahas output regulator. Oh ya, sedikit ada tambahan nih. Regulator baru terkadang setelah kita pasang di unit itu ketika kita isi manometernya, apalagi regulator yang baru-baru sekarang ya, manometernya itu banyak perselisihan ataupun kurang akurat. Jadi terkadang walaupun barang baru, ketika kita isi menggunakan heel pump ataupun pengisian yang lain, itu tekanan di regulator inputnya ya, di regulator input akan lebih tinggi dari tekanan yang di pompa ataupun di scuba ya. Tapi nggak semua, kebanyakan beberapa seperti itu. Tapi itu nggak masalah, nggak pengaruh. Jadi nggak ngaruh ya. Itu kalau masalah apa namanya manometer. Dan siapapun yang memesan regulator di saya, minta disettingkan output sekalian, bisa. Tapi saya nggak bisa menjamin akan settingan output itu akan sama ketika sudah dipasang di chamber teman-teman semua ya. Karena tiap chamber beda konstruksi akan menghasilkan output yang berbeda. Dari sini kita setting sesuai permintaan, misalkan di 2000, ketika dipasang di chambernya nggak jaminan akan sama ya, pasti ada perselisihan. Apalagi manometer itu akuratnya cuman berapa persen ya, antara 70-80% lah. Nggak semua akurat, kebanyakan ada perselisihan, itu juga mempengaruhi ya. Terus terkadang chamber ada power plenum dan belum ada power plenum, walaupun dengan settingan output yang sama. Itu setelah dipasang power plenum biasanya ada perubahan, ada penurunan di output. Tapi ada juga yang enggak, ada juga yang tetap seperti itu ya. Itu pengalaman saya. Tapi ada juga teman yang ngomong ya nggak bisa, pressure tetaplah pressure, jangan disamakan dengan volume, masalah plenum. Jadi walaupun plenum akan dibesarkan seperti apapun, volume output akan tetap sama. Settingan output akan tetap sama. Pada prinsipnya emang seperti itu. Tapi nggak semua logika ataupun prinsip itu akan sama dengan kenyataan. Kalau kalian merasa atau pernah menjadi settinger ya, pasti akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Setelah regulator kita setting di chamber sesuai yang kita inginkan 2000, dan kita lepas regulator, kita pasang plenum dengan tambahan cc volume ya, itu akan ada perubahan di output. Itu semua settinger udah pasti mengalami ya. Secara logika emang harusnya nggak ada perubahan, tapi nggak selamanya logika ataupun prinsip itu akan sama dengan kenyataan. Itu yang saya alami.
Kalau ada yang tanya, loh kok bisa mas? Ya saya juga nggak tahu. Ilmu saya belum nyampe, pengetahuan saya belum nyampe ke situ ya. Selama ini saya belum tahu penyebabnya apa. Tapi yang saya alami memang seperti itu. Oke, cukup sekian obrolan kali ini masalah membahas regulator ya. Sedikit pengetahuan yang saya pahami ya, bukan bermaksud menggurui. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih paham, monggo kritik dan sarannya tetap kita terima ya, untuk menambah wawasan dan pengalaman yang belum saya miliki. Oke, cukup sekian video kali ini, langsung saja kita akhiri. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.